HP flagship zaman sekarang tuh emang keren-keren ya. Nggak terkecuali yang saya pegang saat ini. Sharp Aquos R9 Pro. Reaksi pertama saya, hah? Sharp beneran ngeluarin flagship? Tapi ternyata dia datang dengan sesuatu yang beda. Dan jujur ini bikin saya sangat terkesima. Tapi apa ia beneran bagus? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Yang saya suka saat awal sih paketan penjualannya dikasih lengkap di sini. Jelas selain ada HP-nya, ada juga softcase bening, kabel charger, kepala charger, udah gitu masih dikasih juga earphone kabel, serta dikasih dongle converter juga. Wih, mantep ya. Lengkap banget ini sih. Tapi nggak ada SIM tray ejectornya nih Om. Tenang aja, karena slot sini juga cukup kita congkel aja pakai kuku dan nggak perlu pakai SIM tray ejector lagi. Mengingatkan banyak flagship yang kasih ala kadarnya, kalau Sharp ini jelas lengkap. Mantap. Desain, hal pertama yang langsung bikin saya kaget itu dari segi desainnya. Ini bukan HP yang coba-coba masuk segmen flagship, tapi nampaknya Sharp jelas datang dengan tampang serius dan kerasa banget kelasnya. Bagian belakangnya terasa solid di tangan dan tebalnya tuh pas, nggak kebesaran juga nggak kekecilan. Kalau dilihat dari material yang di belakangnya ini seperti tekstur kamera pro yang biasa saya pakai. Kalau kamu tipe yang suka HP berasa kokoh dan mahal, ini bakal langsung cocok. Apalagi looks-nya yang mirip banget seperti kamera mirrorless dengan modul kamera membesar bulat seperti ini. Penataan kamera yang nggak presisi justru jadi bikin terlihat beda. Saya suka sih. Buat saya, ini bikin Sharp Aquos R9 Pro kelihatan profesional banget. Dan jangan lupa bodinya udah punya sertifikasi IP68, jadi aman dari debu dan air. Kamu nggak perlu panik kalau lagi traveling atau kena hujan sekalipun. HP ini tetap aman. Di bagian samping kanan kamu bisa lihat ada tombol shutter kamera yang berwarna silver seperti ini. Ini memudahkan banget kalau kamu mau langsung masuk ke kamera dan langsung jepret-jepret. Layar. Lanjut ke layar, ini juga salah satu yang menurut saya underrated banget. Sharp kasih panel ISO LTPO OLED ukuran 6,7 inch dengan resolusi Quad HD+, 3120x1440 pixel. Yang bikin beda, refresh rate-nya bisa sampai 240 Hz. Wih, mantep bener ya. Nggak tanggung-tanggung ini sih. Udah nggak main di 120 atau 144 Hz lagi guys. Sewaktu dipakai benar-benar berasa halus pas scrolling medsos, buka galeri, atau main game. Brightness-nya juga masih mencapai 2000 nits, bikin layar tetap jelas bahkan pas saya pakai di siang hari, di bawah terik matahari langsung. Menggunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 juga, jadi harusnya lebih aman dipakainya. Sharp juga tambahin teknologi Blue Light Reduction yang bikin mata nggak cepet capek walau saya pakai lama buat baca artikel atau nonton film malam-malam sebelum tidur. Performa, oke. Desain dan layarnya oke sih. Urusan performa gimana nih? Emang sih bukan yang paling kenceng untuk di kelas flagship karena Sharp Aquos R9 Pro pakai Snapdragon 8S Gen 3 fabrikasi 4 nanometer. Tapi ya bukan berasa pelan juga, tetap kenceng guys. Antutunya aja bisa di kisaran 1,5 jutaan. Apalagi dipadukan dengan RAM 12GB, LPDDR5X dan storage-nya 512GB UFS 4.0. Selama saya pakai sehari-hari, pengalaman multitaskingnya masih smooth banget. Buka beberapa aplikasi berat sekaligus kayak edit foto, streaming film, sambil sesekali buka Instagram atau YouTube Short, semuanya bisa dijalankan tanpa hambatan. Urusan ngegame juga masih solid banget. Genshin Impact nih, set ke grafik tertinggi dengan frame rate 60 fps. Hasilnya, selama 15 menit main, frame rate-nya stabil di kisaran 44 fps dengan suhu maksimal di kisaran 42 derajat Celcius. Saya nggak berasa panas yang mengganggu di tangan. Sistem pendinginnya juga bekerja sangat efektif. Apalagi Sharp juga nambahin sistem AI Thermal Management yang otomatis menyesuaikan performa dengan suhu. Main PUBG Mobile gimana? Bisa mentok di settingan smooth ekstrim dan game berjalan lancar di 55 fps dengan frame drop yang sangat minim. Bahkan pas lagi baku hantam di zona merah loh, suhu tetap adem di kisaran 39 derajat Celcius. Saya coba juga game ringan seperti Mobile Legends dengan grafik ultra dan hasilnya malah bisa stabil di 119 fps selama match berlangsung. Touch sampling rate-nya juga cukup tinggi, bikin respon jari kamu pas main game kerasa presisi banget. Storage-nya udah UFS 4.0, kecepatan baca tulisnya kenceng. Nyalain HP dari kondisi mati sampai siap pakai cuma butuh waktu 20 detik. Buka aplikasi besar juga langsung kebuka, nggak ada tuh yang namanya nge-lag loading sama sekali. Kamera, ini dia yang jadi highlight Sharp Aquos R9 Pro, kerjasama bareng Leica cuy.
Kamera utamanya pakai sensor Sony LYT-901 inch, resolusi 50,3 megapiksel lengkap dengan lensa Leica Vario Summicron. Dan hasil fotonya gila sih ini. Saya sempat ambil beberapa foto di outdoor low light, hasilnya benar-benar memanjakan mata. Detailnya tajam, dynamic range-nya luas, dan tone warnanya nggak lebay. Malah saya sempat bandingkan sama salah satu flagship lain, hasilnya nggak kalah. Ada juga lensa telefoto 50,3 megapiksel dengan zoom optik 2,8 kali dan ultrawide 50,3 megapiksel 122 derajat yang bikin kamu fleksibel buat ambil momen dari berbagai sudut. Kamera depannya juga 50,3 megapiksel. Jadi kamu yang suka selfie atau video call bakal puas banget. Dan tombol shutter fisiknya makin ngebantu buat lebih mudah untuk foto-foto. Kalian lihat sendiri ya hasil tangkapan kamera menggunakan Sharp Aquos R9 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Sharp Aquos R9 Pro, formatnya Full HD 60 fps. Kita lihat di sini di atas di langit, kelihatan ya, langitnya mendung. Oke, memang langitnya tidak ada teksturnya sih, jadi memang nggak kelihatan. Tapi yang jelas ini smooth banget, padahal saya sambil jalan ya. Kita lihat nih detail dari tanaman-tanaman. Warnanya hijaunya hijau mentereng banget. Dan kita lihat di sini warna tanahnya warna ubin ya. Oke, menarik sih. Coba kita zoom ya, zoom 2 kali, zoom 3 kali, zoom 4 kali, 5 kali, 6 kali, terus sampai berapa nih? Sampai 20 kali. Oke, zoomnya sampai 20 kali nih guys. Ada motor di sana kita bisa lihat. Back lensa 1 kali, jebret. Mantapnya. Nah, ini pakai kamera depan dari Sharp Aquos R9 Pro. Formatnya Full HD ya. Kita lihat nih guys. Wajah saya kita lihat di belakang ya, jelas semua. Tuh, sampai gedung-gedung di belakang sana yang jauh juga jelas, wajah jelas, pohon kelapa jelas, gedung-gedung guys. Bagus ya, semuanya jelas. Jadi nggak ada tuh misalkan muka saya terlalu hitam, nanti yang di sana terang, nanti yang sana hitam, yang saya terang. Nih sama-sama jelas semua nih guys. Mantap. Nah nih guys, sekarang saya cobain ngerekord video di malam hari pakai Sharp Aquos R9 Pro. Formatnya Full HD 60 fps di malam hari. Kita lihat nih guys, detail dari objek-objek ini kita lihat ada pohon-pohonan, tekstur ubin kelihatan jelas ya. Dan yang paling penting adalah ini videonya smooth. Saya sambil jalan padahal. Ini kita bisa lihat detail-detail dari tanaman-tanamannya ya, ubin-ubinnya, teksturnya. Dan ini di malam hari. Kita lihat ke sebelah sana tuh, jelas guys, jelas guys, mantap loh. Kalau kita lihat ke atas nih, oke. Fitur lainnya, dengan kapasitas 5000 mAh, HP ini bisa saya pakai seharian penuh tanpa panik. Nonton video, buka Instagram, main game sebentar, masih sisa sekitar 20 hingga 30% pas malam mau tidur. Tapi jujur, pengisian dayanya agak tertinggal dibanding flagship lain. Cuma support 30 watt kabel dan 15 watt wireless charging. Nggak lambat sih, tapi nggak bisa dibilang cepet juga. Buat saya yang udah biasa pakai 67 watt atau bahkan 100 wattan, agak kurang aja kalau cuma 30 watt. Anyway, saya bahas speakernya. Saya cukup suka nih. Speaker stereonya punya struktur suara yang bertenaga, bassnya nggak lebay,
tapi cukup nendang buat ukuran HP. Ada dukungan Dolby Atmos dan Dolby Vision, jadi pas nonton film efek surroundnya tuh berasa. Emang bikin jadi betah sih. Selain itu, ada satu fitur yang underrated tapi keren adalah AI Assistant. Ini bisa bantu transkrip percakapan, convert voice note jadi teks, dan catat keyword dari telepon. Pas saya cobain buat meeting, hasilnya lumayan akurat juga. Buat kamu yang produktif dan sering catat poin-poin penting, ini bisa cukup ngebantu. Sama fingerprint scannernya juga lebih cepat dan akurat daripada optical biasa. Dan posisinya juga nggak terlalu bawah, jadi lebih pas untuk dipakai sehari-hari dibandingkan flagship lain yang agak ke bawah. Kesimpulan, jujur Sharp Aquos R9 Pro ini paket lengkap buat kamu yang cari flagship beda dari yang lain. Desainnya tuh kokoh, layarnya super tajam dan terang, kameranya kelas profesional, performanya stabil, dan experience-nya terasa premium dari awal buka box. Emang masih ada beberapa minus kayak fast charging yang kurang ngebut dan belum sepopuler brand lainnya di Indonesia. Soal kameranya sih udah bagus, tapi untuk videonya sendiri mungkin bukan yang terbaik. Tapi udah cukup oke buat kamu bikin konten vlog. Bisa tinggal bawa HP ini aja. Mantap. Kombinasi desain secakep ini, layar tajam, dan kamera yang beneran bisa diandelin bikin Sharp Aquos R9 Pro ini beda dari yang lain. Saya pribadi sih suka banget sama desainnya. Hasil kameranya juga oke dengan sensor 1 inch-nya. Jadi kalau kamu mau cobain smartphone yang beda dari yang biasa kamu lihat di pasaran, Sharp Aquos R9 Pro ini bisa jadi jawabannya. Siapin aja budgetnya sekitar 17 jutaan buat meminang HP ini. Gimana, tertarik coba buat dipakai sehari-hari? Coba tulis di kolom komentar, fitur apa sih yang kamu suka dari HP ini? Oke guys, demikian video mengenai Sharp Aquos R9 Pro ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Gila, bagus banget. Desainnya saya suka, kameranya mantap.